Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah UAS Kimia kelas 10 semester 1. Nah, ini untuk melengkapi playlist yang sudah kita miliki UTS UAS kelas 10 semester 1. Ya, kembali kita akan belajar kimia. Kimia sudah ada di sini ya. Jadi ini untuk melengkapi atau versi lain ya, untuk belajar. Di sini sudah ada kimia, matematika, fisika, baik matematika peminatan maupun wajib sudah saya bikinkan. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Langsung sekarang kita bahas untuk kimia. Biologi juga ada ya, sudah biologi ada. UAS Kimia kelas 10 semester 1. Langkah pertama dalam metode ilmiah. Nah, jadi langkah pertama dalam metode ilmiah adalah kalau di sini pertama adalah merumuskan masalah, ini nomor 1. Ya. Kemudian ya, jadi jawabannya A ya. Setelah kita merumuskan masalah, terserah masalahnya apa, misalnya dampak pembelajaran daring buat remaja atau buat SMA kelas 10 gitu ya, dampak pembelajaran daring untuk siswa SMA itu adalah masalah karena kita melihat sebelumnya enggak pernah daring terus jadi daring. Nah, itu bisa diteliti dengan cara menggunakan metode ilmiah. Nah, oke. Kemudian setelah kita merumuskan masalah atau menetapkan tujuan ya, kita mengumpulkan data. Ini adalah nomor 2. Data itu bisa dari literatur bisa dari internet, bisa dari perpustakaan macam-macam, atau bertanya pada ahli. Jadi kita bertanya pada ahli ya, bertanya ahli. Bisa juga kita membaca jurnal, atau kita melakukan observasi secara langsung ya, mengumpulkan data. Jadi observasi ini bisa lanjutan dari merumuskan masalah. Kita melakukan observasi, kita melihat masalah, kita merumuskan masalah, kita melanjutkan observasi bisa. Terus kemudian setelah ini selesai, mungkin sebelum nomor 3 di sini adalah menganalisa data ya, menganalisa data. Setelah data kita analisa, kita mengajukan hipotesis berdasarkan dari analisa kita. Data-data kita kumpulkan, kita analisa, kita mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Saya menduga pengaruhnya pembelajaran daring ini buruk ya. Nah, dari data-data yang saya kumpulkan ternyata banyak anak prestasinya menurun. Nah, seperti itu ya, atau pengakuan dari siswa atau menurut para ahli ya, seperti itu macam-macam ya. Terus kemudian yang nomor 5 kita lanjutkan merancang dan melakukan eksperimen, ya. Terus kemudian nomor 6 mengambil kesimpulan. Ya. Nomor 7 bisa dilanjutkan dengan menguji ulang kesimpulan ya, atau bisa nomor 7 bisa mempublikasikan dalam bentuk jurnal mungkin ya. Kalau merumuskan hukum ini kasus khusus ya, mungkin anggap saja nomor 8 gitu boleh ya, merumuskan hukum kalau itu memang benar-benar baru, sesuatu yang dampaknya besar dan belum pernah dipelajari sebelumnya, merumuskan hukum. Jadi ini kayak sesuatu yang khusus. Dalam penelitian tidak harus seperti itu ya, tidak harus sampai pada tahap merumuskan hukum, tapi paling tidak mempublikasikan hasilnya biar diketahui banyak orang dan dijadikan rujukan untuk mengumpulkan data. Nah, kita kan ada membaca jurnal ya, jurnal ini adalah hasil publikasi dari orang. Oke, kita bahas nomor 2 sekarang. Untuk membuktikan hipotesis ada dugaan ya, kita melakukan percobaan ya, atau eksperimen. Ya, sekarang banyak ya anak-anak
YouTuber atau TikToker itu membuat eksperimen sosial, ya, seperti itulah eksperimen, ya. Ya, cuman metodenya mungkin nggak ilmiah banget ya, tapi yang jelas seperti itu kurang lebih. Oke. Kemudian sikap yang dimiliki oleh ilmuwan adalah sikap ilmiah yang dimiliki ilmuwan, banyak bicara lah ini. Ilmuwan tidak harus banyak bicara, boleh ilmuwan banyak bicara, tapi tidak harus. Ya, kalau banyak bicara pun harus benar pembicaraannya. Jadi ini rasanya enggak, ya. Ya. Berpikir agresif, wah jangan. Kalau agresif itu apa ya? Dia itu kalau memaksakan kehendak, terus suka menyerang orang, agresif itu gitu. Jujur dan terbuka ini, ya ilmiah itu harus jujur dan terbuka. Jujur menyampaikan data-data hasil penemuannya secara empiris, ya terbuka, dia terbuka dari ini berbagai macam kritik, berbagai macam masukan-masukan, jujur terbuka. Kalau subjektif dan fanatik, subjektif itu memaksakan opini akhirnya jatuhnya, ya. Fanatik, subjektif itu pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Dan kita dalam melakukan penelitian, ya pendapat itu berdasarkan data, bukan pendapat pribadi. Tidak peduli apalagi, ya. Jadi harus peduli dong. Kan melaksanakan ilmuwan, ya. Ilmuwan harus memiliki kepedulian. Adapun bahan kimia seperti plutonium, ya, dan uranium, kedua ini adalah bahan radioaktif, ya. Nah, bahan radioaktif bersifat radioaktif, ya. Nah ini dan radioaktif itu aktif memancarkan sinar radioaktif. Misalnya sinar alfa, ya, sinar alfa atau sinar beta atau sinar gamma atau mungkin neutron, ya, itu bahan radioaktif. Oke, berbahaya dan beracun, bukan. Kalau ini toksik, ya, berbahaya dan beracun ini. Kalau korosi bisa mengkorosi atau menggerus, ya, benda lain. Ada penelitian berjudul pengaruh NPK, ya. NPK itu singkatan dari N nitrogen, P fosfor, K kalium. Ya, kalau di alam nitrogen dari pupuk kandang, fosfor dari hasil pembakaran sekam itu, kalium, fosfor itu kulit telur, kalium dari pembakaran sekam. Misalnya kalau secara alami seperti itu. Ada penelitian berjudul pengaruh kadar pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut dibuat percobaan, maka variabel bebas. Ya, variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda. Yang sengaja dibuat berbeda. Nah, ini ada dependent, ya, independen. Nah, kalau variabel hasil, ya, ada variabel dependent, ya, variabel dependent ini variabel tidak bebas, ya, tidak bebas. Ya, ini adalah variabel yang respon dari variabel bebas, respon dari variabel bebas. Ya, kita definisikan variabel-variabel dulu. Ada variabel bebas atau independen, ada dependent, ada variabel kontrol. Variabel dibuat sama, yang dibuat sama, ya. Terus ada variabel acak, ya, bersifat acak atau tidak diprediksi, tidak terprediksi.
Oke. Pengaruh kadar pupuk. Kalau pengaruh itu sebenarnya lebih pada eh, pengaruh kadar pupuk ini adalah variabel dependent, variabel terikat, ya tidak bebas atau terikat. Ini boleh juga variabel terikat. Ini sebenarnya variabel terikat ya. Jadi bukan variabel bebas. Ya, variabel terikat, pengaruh kadar pupuk. Pengaruhnya apa? Terikat. Pertumbuhan tanaman jagung ini terikat. Ya, variabel terikat. Banyaknya jagung yang dihasilkan ini variabel terikat. Jumlah tanaman yang tumbuh ini variabel terikat. Ya, karena adanya pupuk tadi. Jarak sumber air dari ladang jagung ini variabel acak. Tidak ada variabel bebasnya. Seharusnya variabel bebas adalah kadar pupuk, adanya pengaruh kadar pupuk. Ya kadar pupuk ini harusnya kadar pupuk seharusnya kadar pupuk. Jadi soal ini fail ya. Ya, jadi seharusnya kadar pupuk. Jadi variabel kontrolnya jagung ya terhadap pertumbuhan jagung ini kontrol. Variabel kontrol. Karena misalnya kita ingin tahu keampuhan atau apa pengaruh dari NPK, ya jangan yang satu dikasihkan jagung, yang satu dikasihkan mangga, yang satu dikasihkan pada kelapa, kita nggak akan tahu efeknya. Ya, semuanya harus jagung terkontrol. Ya itu variabel kontrol. Kalau acak ini tadi jarak sumber air dari ladang, cuaca dan lain-lain itu acak. Dan semua ini pengaruh kadar pupuk, pertumbuhan tanaman jagung dan lain-lainnya semua adalah variabel terikat. Ya pengaruhnya apa? Kadar pupuk dikasih 1 gram, 2 gram, 3 gram pengaruhnya apa? Jadi di sini emang sayang sekali tidak ada jawabannya. Perhatikan langkah kerja laboratorium berikut. Ya, langkah keselamatan kerja yang tepat. Ya, memegang tabung reaksi dengan penjepit tabung ini keselamatan kerja ini. Ya, kalau kita memegang tabung reaksi kalau dengan tangan siapa tahu reaksinya menimbulkan panas misalnya. Mengisi tabung reaksi dengan larutan hingga 1/4 volume, jangan banyak-banyak juga. Mengarahkan mulut tabung ya reaksi menjauh dari diri sendiri dan pengguna ya ini masuk ini. Dasar tabung reaksi didekatkan pada api terus menerus ini bukan 1,3 berarti 1,3. Nomor 7. Cermati peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang berikut. Ya. Peran ilmu kimia di bidang pertanian. Ya. Penemuan sel surya untuk menghasilkan energi ini ya untuk bukan pertanian ya industri ini industri. Penemuan alat dialisis untuk pasien penderita gagal ginjal ini untuk kedokteran atau kesehatan. Penemuan pupuk sintesis yang dapat meningkatkan hasil pertanian nah ini. Penemuan rumus molekul DNA sehingga membantu proses cloning ini kedokteran. Penemuan jenis pestisida ini adalah untuk membunuh ya, untuk membunuh hama ya yang dapat untuk membasmi serangan hama ya, ini 35 D jawabannya ya yang 3 dan 5. Nomor 8. Di dalam laboratorium kimia terdapat labu ukur yang berfungsi. Labu itu untuk mengencerkan untuk mengencerkan larutan, itu fungsi dari labu. Sebuah atom dapat bermuatan netral. Ya, oh iya, labu itu bentuknya seperti ini ya. Siapa tahu ada yang lupa. Nah, biasanya ada yang bulat seperti ini, gini. Ada yang gini. Oke. Sebuah atom dapat bermuatan netral disebabkan karena proton dan elektronnya sama. Nah ini ya, jumlah proton dan elektron sama. Nomor 10. Unsur X ya memiliki neutron sebanyak 30. Di sini neutronnya 30 ya, N. Dan nomor masanya 65. Di sini nomor massa 65. Nomor massa ini adalah proton tambah neutron. Ya, lambang unsurnya kalau neutronnya 30 berarti 65 dikurangi 30 ini dapat 5 3 35 di sini nomor atomnya 35. Jadi 65 35. 65 35 ini. Ini nomor massa.
Di sini nomor atom. Nomor atom adalah proton, nomor massa adalah proton tambah neutron. Oke ya. Kita lanjutkan nomor 11. Unsur X mempunyai 10 proton. Unsur X mempunyai 10 proton. Ya, dan proton taruh sini ya. Dan 12 neutron. 12 neutron. Kalau neutronnya 12 berarti nomor massanya 10 tambah 11 dari 22. Ya. Di sini adalah proton tambah neutron. Ini adalah proton. Unsur Y, ada unsur Y. Ya, mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Lah protonnya berapa? Neutronnya di sini adalah tadi berapa? Neutronnya 12. Kalau di sini neutronnya 23 dikurangi 11 adalah 12 juga, ya. Neutronnya 12. Kalau neutronnya sama itu adalah isoton. Kalau isotop nomor atom sama. Isobar nomor massa sama. Isoton ini tadi neutron sama. Isokor itu isokorik ya. Isokorik volume sama. Volume sama. Pada bab yang lain nanti ini ya. Volume sama ini. Kalau isomer rumus molekul, rumus kimia sama. Tapi beda struktur isomer. Ya, jadi iso itu sama. Iso. Pokok teori Thomson ya dititik beratkan pada elektron atom bola masif, atom juga bola masif bermuatan. Nah ini, jadi Thomson ini pokok teorinya kita sebut Plum-Bread Theory. Atau teori roti kismis kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, penjelasannya adalah atom sebagai bola masif bermuatan positif seperti roti yang di dalamnya bertebaran elektron-elektron seperti kismis sehingga keseluruhan bersifat netral. Nah, Plum-Bread Theory. Kelemahan model atom Rutherford, ya ini ada inti, ini ada elektron yang mengelilinginya. Biasanya simbolnya seperti ini ya, kayak mata Mangekyo Sharingannya Sasuke. Ya. Nah, ini belum bisa menerangkan Nah, ini. Jadi elektron kalau berkeliling mengelilingi dia harusnya memancarkan sinar ya, meradiasikan sinar dengan frekuensi tertentu. Tetapi kok kalau iya harusnya akhirnya elektron kehilangan energi dan akhirnya jatuh ke inti. Tapi kok pada kenyataannya elektron stabil. Nah, ya, jadi ini nggak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Kemudian muncullah teori mekanika kuantum berevolusi ya. Jadi mata Raynaud. Jadi Masashi Kitamoto dapat ide dari sana kelihatannya. Ya, habis Mangekyo Sharingan Raynaud. Tomonya ini elektronnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sampai mana ini? Di antara ion-ion berikut yang tidak mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat adalah, nah, ya, kalau kita menjawab seperti ini, ya, kita akan lebih enak kalau hafal tabel periodik, ya, heboh negara Arab karena serangan Rumania. Nah, ya, jadi ini adalah gas mulia dan gas-gas yang lain itu unsur yang lain itu kepingin seperti gas mulia. Misalnya di sini ada F, Cl, Br, I, At. Nah, dia ingin seperti gas mulia dengan cara apa? Menangkap satu elektron sehingga ini cenderung membuat mereka menjadi bermuatan min, ya. Jadi muatannya tak sarut sini ada. Dia cenderung untuk membuat X min. Ya, jadi kalau di sini tapi tidak ada halogen. Di sini ada jadi B, C, N, O, F. Nah, di sini ada N.
N itu cenderung membentuk di sini adalah di sini saya simbolkan X semua aja ya. Ini min 1, di sini cenderung membuat min 2, di sini min 3. N itu cenderung min 3 atau 3 min ya. 3 min. Kita ngikuti aja. Ini 3 min, 2 min, di sini min gitu aja. Ya ini berarti benar. Seperti gas mulia. Dengan melepaskan 2 elektronnya dia dengan menangkap 3 elektron dia akan memiliki konfigurasi gas mulia. Jadi NOK. P NP AS SB SB BI. Harus dihafal kayak gini ya. P ini cenderung min 3. Ya, cenderung 3 min sama ya. Lah di sini kok min 1 berarti ini yang bukan. Kalau S tepatnya OS 2 min. AL B AL. Nah, dia bisa melepas 3 elektronnya karena ini golongan 3A. Nah, di sini 3A bisa menangkap elektron. Kalau menangkap elektron harus 5 min. 5 min. Berapa? 1 2 3 4 5 ya 5 min. 5 min atau 3 plus. Ya, pilihannya. Jadi Mg plus. Nah, harusnya Mg 2 plus ya. Harusnya Mg 2 plus. Nah, ini Mg 2 plus harusnya. Nah, ini jawabannya ada 2. P ini harusnya juga P seharusnya apa? P 3 min. Harusnya. Jadi jawabannya ada 2. Nah, kayak gini repot. Ya, yang lain benar, yang ini salah. Ion berikut yang tidak memiliki konfigurasi elektron sama dengan O2 min. O min mungkin bukan O2 min ya. O min. Ion berikut yang tidak memiliki konfigurasi elektron. Ini angka 2-nya keliru naruhnya. Bukan harusnya nih O2 min maksudnya. Ini salah nulis. Ya. Kalau O2 min ini sudah seperti gas mulia, seperti gas mulia. Ya, yang mana? Jadi ini tadi sudah benar, kita buktikan benar ya. P ini salah. Yang tidak memiliki konfigurasi sama dengan, ya kembali lagi, ini ada 2 yang salah. Jawabannya ada 2 lagi. Ya ini benar ya. Ini benar, ini benar. Jadi yang bikin soal mungkin yang dimaksud yang satu jawaban untuk ini, yang satu ini belum diedit itu ya. Jadi ada 2 jawaban lagi. Tapi semangatnya sama 2 soal itu. Bukan sama dengan gas mulia. Ya cara penyampaian soalnya beda. Jawabannya ya sama. Mg itu harusnya Mg 2+. Nah, Mg 2+ karena golongan 2A. Di sini sebenarnya sudah saya siapkan tabel periodik di sini. Nah, di sini magnesium adalah golongan 2A. Ini 1A, di sini 2A. Nah, Al ini adalah 3A. Ya, 4A, di sini 5A, 6A, 7A. Nah, seperti itu. Kita kembali sini lagi. Nah, menurut teori larutan elektron, ikatan pada logam akibat ini deh. Elektron bergerak di sekitar inti atom. Oke, kita lanjutkan. Pembentukan senyawa ion di antara 2 unsur melibatkan pembentukan senyawa ion di antara 2 unsur senyawa ion, ikatan ion. Sumbangan transfer elektron di antara atom. Nah, ini mungkin ini. Penggunaan bersama ini kovalen bukan ya, bukan pembentukan ion. Ini untuk kovalen. Sumbangan elektron ke seluruh kristal ini kovalen koordinasi. Penggunaan penguraian molekul menjadi ion, bukan juga. Maaf. Yang C. Nomor 24. Unsur P
pada molekul adalah 2A. Kalau golongan 2A cenderung membentuk P2+. Ya. P2+ golongan 2A ya di sini cenderung membentuk ion plus ya. Karena ini golongan 1A cenderung 1+. Oke. Nah, kita kembali sini lagi. Mana tadi? Nah, oke. Ion Ki adalah golongan 6A. Ini cenderung untuk menjadi 2-. Kalau bergabung ya PQ. Yang 1 2+, yang 1 2-. Yang D. Ya, ini adalah golongan 6A. Oke, pada ikatan kovalen rangkap 2 terdapat pada molekul. Nah, ini yang benar adalah yang A. Ya, yang A. Jadi di sini C. Ya. Di sini C ini tak bikin silang. 1 2 3 4 masing-masing berikatan dengan S. S-nya saya bikin warna lain juga. 1 2. Ya, S itu kita lihat di tabel periodik. S ini adalah golongan 6A. Jadi cenderung membentuk S+. Ya, S2+, maaf. Oke. Nah, seperti 6 ya. 1 2 3 4 5 6 mungkin seperti ini. Nah, jadi pas 6 dan di sini adalah 4, C itu 4. Kalau H2 ya seperti ini, H. Nah, seperti ini. Kalau N2 rangkap 3 ya. Sifat lentur pada logam disebabkan oleh nah ini nih, adanya larutan elektron yang tidak memungkinkan antar gizi kation. B. Sekarang kita lanjutkan nomor 27. Jumlah pasangan ikatan dalam molekul nitrogen. Nah, ini tadi N2 ya, N2. Molekul nitrogen itu kalau kita lihat golongan berapa? Nitrogen di sini adalah golongan 5 ya, golongan 5. Ya. Golongan 5 itu ya sampai mana tadi? Nah, golongan 5 itu N. Nah, seperti ini biasanya disimbolkan secara Lewis. Jadi nanti N di sini yang silang ya 1 2 3 ya, terus di sini ada 2, di sini 1 2 3 ini silangnya. Di sini ada 1 2. Ini rangkap 3. Pasangannya ada 3 ya. Segini itu satu pasangan. 1 2 3 pasangan. Oke. Kita lanjutkan. Unsur berikut yang tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, kovalen itu tidak mudah mengion. Ya, jadi ini sangat mudah mengion Na. Yang lain ini adalah logam ya. Kalau ini tidak mudah mengion, dia cenderung memakai elektron secara bersama. Struktur Lewis pada NH3, N tadi kan seperti ini ya. 1 2 3 4 5 gini ya. Nah, cenderung membentuk H dengan gini. Di sini H ya. Di sini akan dapat H, di sini akan dapat H. Mana yang benar? Yang B ya? B. Yang B. Oke. Oke, kita lanjutkan 30. Struktur Lewis. Nah ya, ini ada C benar. C kan golongan 4 ya. Benar. Jadi golongan 4. A. N golongan 1 2 3 4 5 6 7. Lah ini salah ini. N kan tadi 5 ya. N golongan 5. Harusnya N adalah 1 2 3 4 5 harusnya gini. Oksigen golongan 6. Ya, oke. Neon golongan 8 atau gas mulia ya. Oke, F golongan 7. Titik dotnya ada 7. Ini berpasangan ini sendirian.
Oke, kita lanjutkan lagi. Loh, habis. Sudah soal isi. Ya. Sudah 30 ya. Sekarang waktunya soal isi. Metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Hal tersebut merupakan metode ilmiah bersifat terbuka. Dan menentukan metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Bukan terbuka ya, ini reliable. Sifatnya apa sih? Teruji mungkin ini. Proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah. Jadi saya membuat catatan di sini saja. Sifatnya ada kurang lebih bersifat ini adalah efisien, ya, terbuka dan teruji. Ya, jadi yang adanya adalah proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode pemecahan masalah ini. Proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk ini sifat ketiganya masuklah, efisien, terbuka dan teruji. Terbuka itu bisa dilakukan sama siapa saja, efisien itu benar-benar efisien ya, tidak berbelit-belit. Teruji itu sudah dipakai lama dan bisa diandalkan ya. Zat kimia yang tidak, ini kok kecoret. Zat kimia yang tidak biasa dimakan secara langsung tetapi ditambahkan ke dalam makanan untuk menghasilkan sifat dan rasa tertentu disebut aditif. Tidak biasa aditif, zat aditif. Bukan adiktif ya, aditif. Jadi aditif itu ditambahkan. Bahan yang berfungsi untuk menghambat oksidasi makanan adalah bahan menghambat oksidasi makanan. Itu biasanya oksidasi itu akan tidak pengawet ya, bahan pengawet. Oksidasi itu misalnya tengik ya, rasa tengik pada kacang misalnya, rasa tengik pada kacang goreng ya. Nah, menghambat oksidasi bahan pengawet, atau mungkin juga ada silikon. Karena oksidasi itu kan karena udara ya. Lebih tepat silikon rasanya, silika ya, silika. Misalnya ditempatkan di makanan ya, silika. Jadi kan ada kayak bungkus yang isinya kayak biji-biji gitu ya, ditempatkan di dalam makanan itu untuk menyerap berikatan dengan oksigen, berikatan dengan udara, silika. Ilmuwan yang pertama kali menemukan elektron itu pertama Dalton, kedua Rutherford. Ya, Rutherford. Ya. Jadi setelah menemukan elektron bikin teori Rothy-Kismis itu. Ya. Sinar alfa memiliki muatan positif. Ya, kalau yang negatif itu elektron, terus gamma bersifat netral, beta negatif mungkin, paling agak lupa. Ini cara muatan positif. Kulit L mampu menampung elektron maksimal sebanyak
Kulit L mampu menampung. Jadi kulit itu dimulai dari ini misalnya inti, kemudian ada kulit K, KLL berarti L kedua. L sama dengan 2. L itu kulit kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya 2, ini kulit kedua ya. Nah, atau gini aja. 1S, 2S, 2P. Nah, ini adalah kulit K, ini kulit L. Ya. 2S, 2P, S itu 2 dan P-nya 6. 2 tambah 8. 8 elektron. Jadi SPD F. Sebentar ini kok rasanya cepat sekali pembahasannya. Apa ada yang terlewat? Enggak ya? 13 di sini. Oh iya. Habis 13 20 ya. 13 20 14 15 16 belum ada makanya. Kok ada yang aneh? Tiba-tiba 20 21 ya, saya tambahkan aja nanti di video selanjutnya. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oh iya, ada yang terlewat memang. Nanti akan saya tambahkan. Ya, oke. Apabila jumlah proton muatan positif lebih banyak dari elektron muatan negatif disebut bermuatan positif. Ya. Benda bermuatan positif. Positif. Ini T ya. Kayak positif gitu. Atom 8C dapat berikatan dengan atom 17Cl menurut aturan Lewis. Senyawa tersebut adalah 8C. Berikatan C itu 4 bukan 8 ya harusnya ya. Sebentar. Karbon. 6 bukan 8 ya, karbon itu 6. 2 habis itu 4. 6C beratan dengan Cl, berarti 6C. C ini kan seperti ini, 1, 2, 3, 4. 2, 4, elektron valensinya 4 ya. 2, kemudian 4 ya. Kalau Cl elektron valensinya adalah 7. Cl elektron valensinya 7. Jadi dia akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senyawa tersebut adalah di sini C. Nah, ini senyawa tersebut. Nah, namanya nanti akan saya update ya. Nanti akan saya jadikan 2 video. Saya tidak siap namanya apa ini. Tetrakloro mungkin. Tetraklor mungkin ya. Saya agak lupa. Nanti aja saya update namanya di video berikutnya. Tapi bentuk atomnya seperti ini nanti Cl4. Oke. Rumus senyawa yang terbentuk sebagai hasil reaksi antara atom Al dan Cl. Al adalah cenderung membentuk bisa 3+, bisa 5-. Ya, Al bisa 3+, bisa 5-. Ini akan saya jawab di soal berikutnya, di video berikutnya, biar lebih pasti nanti. Coba saya jenis ikatan yang terjadi pada O2. Ini ikatan kovalen.
kovalen ya. Sebutkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan contoh dampak negatif kemajuan kimia terhadap lingkungan. Ini polusi CFC pada pendingin ruangan. Ini jawaban-jawaban yang masih rumpang-rumpang di sini saya jawab di video berikutnya ya. Sebut ini contohnya ya, polusi CFC pada pendingin ruangan ini bisa bereaksi dengan ozon dan membuat ozon berlubang. Ya, terus kemudian pemberian pupuk yang berlebihan ya bisa efek akumulasi pada DDT, efek pada pestisida DDT ini juga buruk untuk di pertanian ya. Jadi terus kemudian pemurnian emas dengan merkuri, itu bisa mencemari lingkungan. Ya, kita mengenalnya dengan penyakit Minamata itu. Sebutkan beberapa karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah ini saya sempat bikin catatannya. Yang pertama adalah kritis. Ya, yang pertama kritis. Kritis itu kata kuncinya adalah bersifat analitis dan menitik beratkan pada proses. Dengan proses benar ya. Yang kedua adalah logis. Ya, jadi kita menggunakan rasio kita ya atau kita menggunakan argumen ilmiah untuk berpendapat, menggunakan argumen ilmiah. Ya, kita menggunakan akal kita ya. Terus kemudian objektif. Objektif ini kata kuncinya sesuai kenyataan. Jadi siapapun setiap orang akan menggunakan cara yang sama ya, setiap orang atau ilmuwan ya bisa membuat percobaan yang sama. Jadi tidak tergantung siapa yang bikin, kalau memang caranya seperti itu hasilnya seperti itu gitu loh. Nomor 4 adalah konseptual. Konseptual ini kata kuncinya adalah hasil bisa dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah ya, karena berangkat dari teori dan konsep yang sudah disepakati. Nomor 5 adalah empiris. Bersifat empiris adalah sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Oke, masih ada soal berikutnya. Berapakah nomor massa atom karbon yang memiliki neutron 7, atom karbon neutronnya 7 dan jumlah elektron 6? Kalau di sini netral, protonnya juga sama dengan elektron sama dengan 6, maka di sini adalah 6 dan nomor massanya 7 tambah 6 di sini adalah 13. Ya, di sini dari 7 tambah 6. Oke.
nomor massa ya. Jadi nomor massanya adalah 13. Lanjut, urutkan unsur K, M, G, Ca menurut kenaikan jari-jarinya. Jelaskan alasannya. Jadi kalau kita lihat di sistem periodik, nah sudah saya siapkan di sini sistem periodiknya, saya copy aja biar nggak lupa. NaK, Mg, Ca berdasarkan kenaikan jari-jari. Nah, saya bawa ke sana aja. Nah, kita gunakan ini ya, dari posisinya. Kalau kenaikan jari-jari, nah, di sini ada ya. Jadi jari-jari itu semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin besar. Ke kiri, semakin ke bawah, semakin besar. Nah, sekarang kita lihat NaK, Mg, Ca. Na ya, di sini saya pakai warna biru muda aja. Na, terus kemudian ada K ya, terus kemudian ada Mg, Ca. Oh, kebetulan berdekatan ya, Mg, Ca. Jadi semakin ke kanan, semakin ke sana, semakin besar ke sini. Diinginkan adalah menurut kenaikan yang paling kecil ini adalah Mg. Jadi Mg, kemudian dilanjutkan Na, kemudian dilanjutkan Ca, kemudian dilanjutkan Mg. K. Sekarang penjelasannya. Di sini Na lebih besar dari Mg karena Na keterangannya di sini ya. Na lebih besar dari Mg. Poin pertama ya, Na lebih besar dari Mg karena ya inti Na lebih gini, inti Mg lebih positif dan kulitnya lebih negatif karena lebih banyak proton ya, protonnya kan Mg lebih banyak proton dan jari-jari dan kulit Mg lebih negatif karena lebih banyak elektron. Karena lebih banyak elektron. Jadi tarik menariknya lebih kuat. Menariknya lebih kuat. Sehingga dia akan kerut lebih kecil. Sedangkan alasan berikutnya kenapa Ca dan K lebih besar dari Mg karena kulitnya juga lebih banyak. Di sini 1 kulit, 2 kulit, 3 kulit, 4 kulit. Ya, K dan Ca lebih besar dari Na dan Mg. K dan Ca lebih banyak, memiliki kulit lebih banyak, sehingga ya ukurannya lebih luar, memiliki kulit lebih banyak. Jadi Ca lebih besar dari Na dan Mg karena memiliki kulit lebih banyak. Di sini 4 kulit, di sini 3 kulit, di sini memiliki 4 kulit. Nah, kalian bikin kalimatnya sendiri ya. Intinya ada 2 alasan penting itu. Kita lanjutkan. Nanti ada soal yang kurang ternyata. Urutkan unsur NaK, Mg, Ca menurut kenaikan jari-jarinya. Sudah ya tadi ya. Oh, soalnya MP4 sudah habis ini ya. Nanti untuk video ini akan saya update karena ada soal yang kurang dan di sini Pak Ali butuh waktu untuk mencari jawaban yang lebih enak untuk diberikan ya, nomor 9 dan nomor 8 ini. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada update ya.